Oke, Bapak Ibu. Saya mulai untuk di sini untuk pengisian bobot teknik isi bobot teknik penilaian, di mana teknik yang tadi Bapak Ibu diisikan itu sudah ada di sini tabelnya. Kemudian jumlah yang diberikan di situ, jumlah yang digunakan, jumlah yang digunakan oleh Bapak Ibu di sini sudah muncul. Ya. Contoh di mata kuliah metode numerik ini, tugas itu muncul sebanyak 8 kali. Kemudian laporan praktikum muncul sebanyak 14 kali. Keaktifan muncul sebanyak 6 kali. Ini mengindikasikan bahwa setiap pertemuan nantinya Bapak Ibu diminta untuk memberikan setiap bobot pada teknik penilaiannya. Total dari bobot ini adalah 100 Bapak Ibu. Maka jika teknik penilaiannya muncul atau ada jumlah yang muncul di sini atau digunakan oleh Bapak Ibu, walaupun cuma sekali, wajib diberikan bobot. Ya, contoh di sini, misalkan di sini ada tugas 30, responsi 0. Ternyata saya nggak pakai responsi nih. Atau dosen metode numeriknya nggak pakai responsi misalnya. Di sini nggak muncul 0 karena di konten 4 SKS tidak memberikan tekniknya. Di situ tidak ada laporan atau teknik penilaian pada praktikumnya menggunakan responsi. Oke, gitu Bapak Ibu. Ini sebagai contoh saja. Nah, jika di sini 0, maka Bapak Ibu tidak perlu memberikan bobot. Maka Bapak Ibu tinggal hapus saja. Misalkan diskusi juga, di sini diskusi juga 0, ya tidak dipakai, maka Bapak Ibu tidak perlu memberikan bobot. Nah, jika ada jumlah muncul di sini, maka misalkan keaktifan di sini ada 6, maka Bapak Ibu wajib memberikan bobot itu. Nah, misalnya di sini totalnya masih 70 nih, karena UTS sama UASnya masih 5 misalnya. Oke, dari sini untuk keaktifan mungkin saya kasih poin 20 misalnya Bapak Ibu. Kemudian UTS sama UAS masih ada sisa 90 ya, berarti sisanya 10. Saya kasih 10. Oke, pastikan dapat nilainya 100. Nah, bobot penilaian ini misalkan untuk laporan praktikum Bapak Ibu dari 30 ini nanti akan dibagi sejumlah 14. Kenapa? Karena laporan praktikum itu muncul 14 kali, maka bobotnya nanti akan dibagi rata sejumlah teknik penilaian yang muncul. Jadi misalkan tugas munculnya 8 kali, maka setiap 30 ini akan dibagikan menjadi 8. Nah, termasuk juga UTS dan UAS di sini. Nah, khusus untuk UTS sama UAS, Bapak Ibu diminta untuk memilih sub CPMK mana saja yang akan yang Bapak Ibu bebankan atau Bapak Ibu ujikan pada UTS atau UAS. Maka di sini Bapak Ibu tinggal memilih sub CPMK mana saja yang akan diujikan pada UTS. Nah, kebetulan di sini yang mau diujikan hanya 1, 2, 3, 4. 3-4, jadi seperti itu saja misalnya. Jadi nggak perlu semuanya. Apakah harus semuanya Pak? Nggak harus, karena penilaian itu masih bisa diambil dari setiap kali pertemuan Bapak Ibu. Jadi UTS itu bukan berarti keharusan untuk mengambil nilai secara keseluruhan, tidak. Jadi jika Bapak Ibu sudah merasa cukup nilai itu diambil di setiap kali pertemuan, maka nilai tersebut sudah layak untuk digunakan atau diberikan ke mahasiswa. Nah, dari sini yang UAS umumnya adalah SCPMK yang setelah UTS, maka misalkan saya SCPMK 07, 06 dan 05 misalnya. Jadi Bapak Ibu seperti itu. Dan bisa dilihat di UAS di sini yang dihitung dan UTS itu adalah yang dihitung adalah CPMK-nya. Jadi kalau di UAS ternyata yang dihitung cuma CPMK 1 saja, karena ini sama aja. UTS itu ada 3 CPMK ya Bapak Ibu. Nanti bobot yang diberikan sama Bapak Ibu akan dibagi sesuai dengan CPMK-nya. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir, nanti penilaiannya akan masih sesuai dengan sistemnya. Jadi Bapak Ibu cukup mengisi bobot tersebut secara manual di sini ya, sesuai dengan teknik penilaian yang Bapak Ibu gunakan. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir mana aja yang perlu dikasih nilai dan bobotnya. Jadi Bapak Ibu cukup gelondongan saja bahasanya, atau bulat saja. Jadi Bapak Ibu nggak perlu mikirin kalau tugasnya ada 8 nanti dibagi berapa kali tugasnya, nggak usah. Bapak Ibu cukup kasih 1 bobot, kemudian akan kami secara sistem akan dibagi rata sejumlah tugas yang muncul atau teknik penilaian yang Bapak Ibu gunakan.
seberapa banyak teknik penilaian yang Bapak Ibu gunakan itu akan menjadi pembagi bobot yang Ibu berikan. Oke, begitu saja. Ini di sheet bobot CPMK.